Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wal auliya wasyuhada wasyolihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Firasat doa karomah Kiai Kampung Nyampitani ikut berdakwah, mudah-mudahan manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Surat Al-Baqarah ini kita terangkan alif lam mim wallahu alam bisawab, artinya, tapi ada tafsir mengatakan alif itu Allah, lam itu malaikat, mim itu Muhammad. Jadi ada 3 urutan, dari Allah, dari malaikat, dari Muhammad. Berarti malaikat yang mana itu? Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu. Dalikal kitabula raiba fi hudalil muttaqin. Dalikal kitabula, ini adalah kitab, la, tidak ada, raiba, keraguan, fihi, di dalamnya, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi wong nek kepin oleh takwa niku, nek kepin oleh petunjuk teko Allah, ya harus takwa. Takwa itu artinya yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu konkretnya di situ. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman, bil ghaibi, dengan barang ghaib. Ghaib itu sesuatu yang ada tapi tidak kelihatan, pasti ada. Allah itu juga ghaib, malaikat itu ghaib, jin setan itu ya ghaib. Jadi ada tapi tidak kelihatan. Angin itu ya ghaib, kan ya ada tapi tidak kelihatan, itu ghaib. Pemirsa Firasat Doa Karomah Kiai Kampung Nyampitani, ini barang ghaib ini adalah jin, itu ghaib. Ini cerita ini tidak begitu sahih, tapi untuk contoh. Maksudnya tidak begitu sahih, tidak dari Rasulullah. Biyen niku enten tiyang tumbas sawah. Sawah niku tanah ladang 1 hektar, tapi ada genengan. Genengan itu tanah yang masih tinggi-tinggi, itu jumlahnya ada 4. Berarti umpama ditanami padi kurang luas. Akhirnya tanah ini dibongkar, diambili, dimot sama geledekan. Dulu itu dipindah, bikin kayak foto merah atau dipindah ke yang lain. Ini cerita tidak sahih tapi untuk contoh, tapi pernah diceritakan, bukan dari Rasul. Makanya kita sampaikan, kalau bukan dari Rasul ya kita sampaikan bukan dari Rasul, ini dari kiai, bab ghaib. Nah, setelah itu dibongkari habis, untuk ditanami padi jangkep 1 hektar, bisa jangkep 1 hektar. Lah ini yang bongkar itu yang punya, yang beli tadi. Akhirnya kalau hari Kamis itu sakit payah, sakit nggak sadar, sakit. Akhirnya dimintakan ke kiai yang lain, bahasanya disuwuk lah. Akhirnya sembuh. Rumangsanipun niku disidang kali koyok londo, ngoten disidang. Kenapa kamu bongkar rumah saya? Sudah lama saya di situ, kenapa kamu bongkar? Dengan argumen alasan macam-macam, sudah saya beli, itu saya hamba Allah juga, kamu hamba Allah. Akhirnya setelah dimintakan suwuk ke kiai, diminumi, sembuh. Sidang ditunda hari Kamis lagi. Setelah itu ma'asyiral muslimin, selesai sholat asar itu sakit lagi, nggak sadar, sakitnya poyang-payung. Sidang dimulai. Wah, argumennya macam-macam.
kamu kenapa bongkar rumah saya sudah lama di situ, saya ini hamba Allah. Yang punya sawah tadi ya bilang saya juga hamba Allah, juga hamba Allah. Terus dimintakan ke kiai-kiai yang lain, istilah bahasanya disowok lah, diminumi air putih, dengan di situ didoain, akhirnya sembuh. Sidang ditunda lagi sidang ini. Sidang ditunda lagi terus, argumen terus sampai 7 kali. Sampai 7 kali sidang, terakhirnya argumennya sampai lama. Dia ditanya, kenapa kamu kok mengambil tanah saya, rumah saya, rumang sanipun niku koyok sidang londo ngoten setiap Kamis niku. Lah niku awake poyang-paingan. Poine akhirnya dia mengatakan bahwa itu rumah saya, anak cucu saya lahir di situ. Maka dari itu, setelah itu bilang bahwa saya ini hamba Allah. Saya nanti akan lapor kepada Allah, saya laporkan kepada Allah. Akhirnya sidang diputus, dimenangkan oleh yang beli tanah tadi, karena mau dilaporkan kepada Allah. Jadi setan itu takut kepada Allah. Makanya kalau kita ke ladang, ke hutan, kemana saja, itu kalau istilahnya ke hutan, itu jangan sampai kalau mau kencing, Mbah, saya ikut nguyuh, Mbah, nggak boleh itu. Kencing ya kencing, jangan menghadap ke sana, cuma kalau masuk hutan diusahakan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu setan tuh mengecil sampai kecil. Tetapi kalau kamu katakan, Mbah, saya minta tolong, Mbah, malah besar saya dikatakan banyak. Bangga dia. Oh, setan itu sombong. Memang diciptakan oleh sombong oleh Allah. Maka tidak boleh. Assalamualaikum, yang punya hutan tidak boleh sebagai orang muslim. Cukup dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sudah takut setan itu. Jangan sampai minta pertolongan kepada setan. Pernah ada salah satu sahabat perjalanan malam. Nah, dia itu capek, beber sajadah, terus tidur. Untanya diikat di kurma. Unta itu berontak, nggak karu-karuan. Nah, ini yang soke, yang ini tadi yang tidak soke, ini yang soke, tadi ada urutannya. Untanya berontak. Setelah itu dia bangun, unta berontak, tidak ada apa-apa, tidak ada, tidur lagi. Setelah itu tidur satu seliut, berontak lagi untanya. Akhirnya dia setelah itu bangun, dan setelah itu ada seorang malaikat yang membawa sapi, diberikan orang yang mau motong untanya itu orang tadi. Jadi untanya orang tadi mau dipotong. Sudah, kamu ganti sapi ini, jangan dipotong. Setelah itu malaikat ini bilang kepada orang yang tidur tadi, besok kamu harus datang ke rumah Muhammad, tanya masalah ini. Jadi orang ini setelah paginya datang ke rumah Muhammad, baginda Rasul, di situ beritahu bahwa saya tadi malam tidur di tengah lembah. Setelah itu unta saya berontak, tapi saya bangun tidak ada apa-apa. Setelah itu saya tidur lagi, berontak lagi, dan saya diberi malaikat tahu bahwa yang berontak itu adalah jin yang memotong unta saya. Setelah itu diberi oleh malaikat sapi untuk gantinya unta itu. Ditanya oleh Rasulullah, kamu mau tidur bagaimana? Saya bilang, Mbah, saya mau ikut tidur di penghuni lembah sini. Penghuni lembah saya ikut tidur. Jangan begitu. Penghuni lembah itu jin. Maka cukup kamu mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan membaca selawat dan doa-doa ayat-ayat yang lain. Makanya kita tidak boleh seandainya berhenti di tempat-tempat terus menyampaikan salam, yang jawab siapa? Mbah, saya mau kencing. Yang padahal itu ya
hutan biasa, cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kencing di hutan tidak ada upamanya cari air sulit, cukup dengan batu kecil-kecil jumlahnya 7. Ini untuk toharo. Maka dari itu untuk membersihkan hati dari musyrik, dari ketakutan itu banyak doa-doa. Dan setelah doa, kalau kita punya uang, maka segeralah kita bersedekah. Karena sedekah itu bukan mengumpulkan orang banyak, tapi sedekah itu dengan siri diberikan orang yang membutuhkan. Menika yaitu kita sebagai seorang muslim, dakwah sedikit-sedikit ini mudah-mudahan manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan yang melihat TikTok ini atau video ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rezeki yang jembar, dan nanti di hari akhirat waktu proses diberi syafaat baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada benarnya, semua ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.